Halo guys, hari ini aku mau ngasih tutorial bagaimana caranya membuat kostum text from fill dengan validasi seperti gambar atau demo ini. So, teman-teman boleh mempersiapkan kodenya terlebih dahulu atau melihat video sebelumnya karena video ini akan berkaitan dengan video sebelumnya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian validation-nya. Nah, nanti validation ini akan menjadi properti yang dinamis di bagian custom text field ini gitu. Sekarang kita masuk ke custom text field-nya dulu. Di sini kita masukkan validatornya, teman. Validator ini tidak bisa karena dia text field. Nah, jadi widget ini kita ganti dengan text from field sehingga kita bisa memasukkan validator, properti validator di sini. Kita langsung input aja ya teman-teman ya. Value dan langsung kita tag aja. Jadi jika value sama dengan null atau value is empty, maka munculin please enter your in-text gitu. Kalau enggak, ya udah return null. Lalu kita masukin juga auto validate modenya biar tahu validasi mode ini akan mulainya kapan gitu. Kalau on user interaction kita memulai kalau user itu sudah berinteraksi, tapi kalau always dia belum masuk ke input, dia udah ngejalanin validasi mode gitu. Ya terserah teman-teman mau yang mana. Sekarang aku on user interaction. Nah, sekarang kita mencoba untuk validatornya ini bisa dibuat secara dinamis gitu, karena kita punya custom text field yang password dan juga email. Jadi kita jadiin biar validatornya itu bisa dinamis gitu. Jadi di sini tinggal masukin propertinya, final string function validator, lalu di konstruktornya kita masukin required this validator, lalu di bagian validatornya tinggal kita masukin nilai validator gitu. Jadi nanti ini bisa kita jadiin dinamis. Kita pindah ke bagian custom text field-nya, kita masukin validator, kita masukin value dengan if yang kita inginkan gitu. Kita return null. Lalu di bagian email juga sama, tinggal kita masukin value-nya kalau sama dengan null atau kosong gitu ya, please enter your email. Jika tidak berisi add gitu ya, berarti dia akan masukin please enter a valid email. Nah, sebenarnya sampai sini ini udah selesai untuk bagian validasi teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya untuk validator ini, karena mungkin akan banyak validatornya, maka lebih baik kita jadiin satu file untuk validator ini gitu. Kita bikin folder yang namanya utils ya, dan kita masukin filenya atau bikin file validator utils agar kita bisa membuat kelas khusus untuk validator teman-teman. Jadi kita masukin kelas validator utilsnya, dan di sini kan ada username dan password ya teman-teman. Jadi yang pertama kita tulis dulu komennya. Nah, yang pertama static
string username dengan nilai string value, dan di sini kita masukin pengkondisiannya. Jika value sama dengan 0 atau value kosong gitu ya, maka munculin return username tidak boleh kosong. Pengkondisian yang lain, value kalau panjang value itu kurang dari 6, kembalikan username minimal 6 karakter. Kita masukin lagi pengkondisian ya, kalau panjangnya lebih dari 12 berarti maksimal 12 karakter. Lalu expression ya, regular expression maka kita tambahin hanya boleh berisi huruf dan angka, selebihnya 0 gitu. Lalu kita bikin passwordnya juga, jika value sama dengan 0 atau empty tidak boleh kosong. Lalu kalau value-nya jumlah value-nya itu kurang dari 6 ya, dan coba langsung kita masukin aja pengkondisian dengan regular expression untuk password ya. Nah, ini udah generate. Password harus mengandung huruf besar, kecil, dan angka, selebihnya kembalikan 0. Nah, ini untuk kelas khusus untuk validator ya teman-teman. Dan di sini kita nggak perlu lagi nulis panjang-panjang untuk custom text field-nya untuk validatornya. Tinggal kita tulis, kita panggil dulu kelasnya validator utils .username. Dia akan mengarahkan kepada kelas validator utils username gitu. Nah, untuk password juga sama, kita panggil juga kelasnya validator utils password gitu. Nah, sampai sini ini udah selesai teman-teman untuk validatornya gitu. Tinggal kita atur lagi agar dia bisa menangkap validasinya. Nah, oleh karena itu kita akan membuat yang namanya global key gitu, from key lah ya, yang dia itu bertugas untuk memanipulasi atau mengakses from tertentu. Jadi kalau kita mau validasi, mau reset suatu from, kita perlu yang namanya from key itu, global key itu. Kayak layaknya pintu ya, from itu layak pintu, global key ini adalah kuncinya. Jadi kita bisa buat from key-nya dulu di sini. Lalu kita bikin widget from yang akan membungkus custom text field, dan custom button-nya gitu. Lalu di kolom coba kita bungkus widgetnya dengan mungkin kontainer lah ya. Kita masukin height-nya double infinity. Kayaknya ini size box aja deh. Kita taruh size box dan kita bungkus lagi kolomnya. Kita masukin widget form. Nah, di sini propertinya tambahin key yang kita buat di atas tadi, sehingga formnya sudah terbungkus ya. Tinggal kita bikin di sini pengkondisian untuk validasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin validasinya di bagian on press ya. Kalau misalkan usernya mengklik, dia harus validasi dulu gitu. Jadi kalau sudah lolos validasi, maka jalanin print login berhasil. Jika custom text field username lolos validasi, jika custom text field password lolos validasi, maka login berhasil gitu. So, mari kita coba simulasinya. Jadi jika user itu menginput dan ternyata masih belum lolos validasi, maka akan ada teks warna merah gitu ya, yang warning gitu, yang menandakan
masih belum lolos validasi. Oke, itu saja teman-teman untuk tips hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.